Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Tidak menghormat, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh hadirin semua. Perkenankan di sini saya ingin menyampaikan ide maupun gagasan saya terkait dengan pengukuhan guru besar saya yang saya beri tema filsafat agama antara Islamisasi Jawa dan Jawanisasi Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan pengukuhan ini juga saya paling bontot, jadi terakhir ke bagian terakhir. Itu artinya pas ke bagian doa sebagai perwujudan dari Islamisasi Jawa. Jadi saat Islam itu datang utamanya ke Jawa, maka yang harus bijaksana waktu itu adalah penyebar Islam. Jadi budaya yang ada di Jawa waktu itu dibiarkan begitu saja, bahkan terus dipertahankan. Hanya saja kemudian nilai-nilai Islam itu secara pasti dan masif dimasukkan ke dalamnya. Itu terbukti di dalam doa selamatan. Kita tahu bahwa dalam Jawa itu kita mengenal adanya tingkepan, adanya brokohan, adanya sesajen dan seterusnya. Tapi semuanya itu kemudian dimasuki dengan doa selamat. Jadi selamatan itu kemudian merangkul seluruh budaya yang ada. Bahkan sampai detik ini, jika kita menyaksikan orang-orang Jawa tulen sekalipun, artinya mereka tidak mampu membaca tulisan Arab sekalipun, saya yakin sebagai seorang tokoh Jawa itu mereka pasti menghafalkan doa selamat ini. Mengapa begitu? Doa selamat yang harus ditanamkan. Ternyata di dalamnya itu ada rahasia terselubung yang luar biasa. Karena ternyata di dalam doa selamat, di dalamnya ada 10 permintaan kita kepada Tuhan. Dan dari 10 permintaan itu tergambarkan di dalam jari-jari kita di saat berdoa. Jadi permintaan pertama kita dalam doa selamat itu, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Permintaan 1. Wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barokatan fil rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, hawin alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wal afwa indal hisab. Luar biasanya ketika itu para pendakwah Islam. Ini bukti adanya Islamisasi Jawa. Nah, untuk berikutnya, setelah Islam itu merebak luas di Jawa ini, maka kemudian yang wajib bijaksana di sini adalah orang Jawa itu sendiri harus bijaksana. Maka kemudian bentuk kebijaksanaan orang Jawa inilah yang kemudian kita sebut sebagai Jawanisasi Islam. Mengapa kemudian orang Jawa ini mampu kemudian menampung semuanya? Karena nyun sewu, luar biasanya orang Jawa itu memiliki sikap dan sifat nyegoro.
Artinya mampu menampung apapun yang datang ke Jawa ini. Hindu datang, diterima, tetapi toh akhirnya dijawakan. Buddha datang, diterima dengan tangan terbuka, tetapi toh kemudian dijawakan. Aliran apapun yang datang dari luar diterima, tetapi entah pada akhirnya tetap saja dia dijawakan. Termasuk dalam hal ini saat Islam itu datang, itu pun kemudian juga dijawakan. Maka dalam kesempatan ini saya ingin membuktikan bahwa Jawa ini mampu mengambil nilai-nilai Islam tadi itu, tetapi langsung diterjemahkan, langsung dilafadzkan dalam bentuk Jawa, huruf Jawa utamanya. Kita bisa mengenal salah satunya yang ingin saya tembangkan di sini. Dandang Gulo. Bagaimana seseorang itu harus memilah dan memilih. Saya harus berguru kepada siapa? Dalam hal ini, Paku Buwono IV itu telah menegaskan di dalam pupuh Dandang Gulonyo. Kira-kira begini. Lamun siro anggek guru kaki ami liyo manungso kang nyoto ingkang becik martabate serta kang weruh hukum. Itu kalau cengkoknya dipanjangkan gitu ya. Kang ibadah kelawan ngirai syukur entuk wong topo ingkang wusha mungkul tan mikir pawehing liyan iku pantes sira guranana kaki sartane kawruhana. Terima kasih. Ini membuktikan bahwa orang Jawa ketika harus mengenalkan Islam, mengislamkan orang lain, itu tidak wajib menggunakan bahasa Arab. Tetapi bisa jadi kita menerjemahkan nilai Islam itu langsung ke dalam bahasa Jawa yang tentunya akan lebih bisa diterima oleh masyarakat secara umum. Maka hubungan sintesa antara kedua ini, antara Jawa dan Islam, ini saya menyebutnya sebagai sebuah hubungan sintesis kosmologis Jawa Islam, yang dalam terminologi Jawa ini disebut sebagai tumbuh oleh tutup. Wallahu a'lam bishawab. Dalam kesempatan pidato terakhir ini, kemudian saya ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama, saya ingin sampaikan terima kasih kepada kedua orang tua saya, Bapak Ridwan almarhum dan Ibu Tarwiyah almarhum, yang telah berjuang mendidik, mengasuh, merawat, dan membiayai pendidikan saya dengan sepenuh jiwa raga. Saya teringat ketika usia saya 5 tahun, sering bersandar di pojok rumah tetangga, sambil menangis, mencari kebersihan simbok waktu itu.
yang belum kusadari bahwa beliau telah berpulang ke rahmatullah. Ayah saya yang terus-menerus memberi semangat kepada saya untuk terus belajar, juga kepada bapak mertua saya, Bapak Haji Parhadi Yusuf, dan ibu mertua saya, yang telah banyak berkorban demi keberhasilan putra-putrinya. Semoga kedua orang tua dan kedua mertua saya selalu mendapatkan kebahagiaan dan ridhonya. Amin. Yang kedua, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, yang telah menyetujui dan menandatangani usulan guru besar saya. Juga saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Profesor Dr. Haji Suyitno, MPD, Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian RI, Profesor Dr. Sahirun MA, Kepala Subdirektorat Ketenagaan Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Muhammad Aziz Hakim, MH, dan segenap jajaran Kementerian Agama Republik Indonesia. Ketiga, ucapan terima kasih kepada Ketua dan Rektor Senior Setain, IAIN, dan UIN 1 Tulungagung, Profesor Dr. Kiai Haji Maftuhin MAG. Semoga segera diberi kesembuhan yang secara langsung maupun tidak langsung. Beliau selalu memotivasi kepada saya dan semua dosen yang sudah memenuhi syarat agar segera mengusulkan guru besar untuk memperkuat akademik di kampus tercinta ini. Keempat, ucapan terima kasih kepada Rektor UIN 1 Tulungagung, Profesor Dr. Haji Abdul Aziz MPDI, yang selalu mengurus dan sering menanyakan sampai di mana proses pengajuan guru besar saya di Kementerian Agama. Kelima, terima kasih yang tulus kepada Profesor Dr. Haji Mujamil Komar MAG sebagai profesor pertama di kampus tercinta ini. Sekaligus sebagai ketua tim Komisi Etik yang telah mengawal pengajuan guru besar saya sampai berhasil. Keenam, terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada Ketua Senat. Ketujuh, terima kasih kepada Direktur Pascasarjana Profesor Dr. Haji Ahya MAG dan Wakil Direktur Pascasarjana Profesor Dr. Haji Ahmad Tanjeh dan seluruh jajarannya. Kedelapan, saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru saya yang menjadi pendidik dan penuntun saya dalam menuntut ilmu, dalam mencapai gelar akademik tertinggi ini. Para guru MI Ma'arif, guru MTS, dan guru MA Yajri Payaman Magelang. Juga kepada para kiai saya, Kiai Haji Ahmad Hafid almarhum, Kiai Haji Mansur Ismail almarhum, Kiai Mudakir Tolhah almarhum, Kiai Haji Sabikun almarhum, Kiai Haji Mudris almarhum, Kiai Haji Abdul Hadi almarhum, Kiai Haji Muhaiminan almarhum, dan seluruh guru-guru saya. Kesembilan, terima kasih kepada dosen saya S2, S1, S2, IAIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, dan para dosen S3 UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta. Jurusan Studi Islam, Bapak Profesor Dr. M. Mahasin, MA, Profesor Dr. Amin Abdullah MA, Profesor Dr. Haji Simuh MA almarhum, promotor disertasi saya, Profesor Dr. Marsono, dan Profesor Dr. Iskandar Zulkarnain. Juga kepada seluruh dosen yang telah membimbing saya. Kesepuluh, terima kasih kepada para pembina saya, para kiai saya, PCNU Tulungagung utamanya. Kepada beliau, Kiai Haji Hadi Muhammad Mahfud, Kiai Haji Mahrus Maryani, Kiai Haji Muhsan Hamdani, Kiai Haji Bagus Ahmadi. Demikian juga kepada Kiai Haji Abdul Hakim Mustafa, Kiai Haji Maksum Farid almarhum,
dan segenap jajaran pengurus Tangfidiyah serta pengurus MWC NU Kabupaten Tulungagung, para lembaga dan banon NU baik tingkat cabang maupun yang seterusnya. Ke-11, terima kasih yang tak terkira saya sampaikan kepada istriku tercinta, Hajah Nur Trisnani, yang telah dengan tulus ikhlas mendampingi saya semenjak semester 1 S1. Suka dan duka dalam menjalani hidup dan membina rumah tangga, serta anak-anak saya, Ayu Wahdan Fiari Adibah, sarjana ekonomi syariah, MH, dan anak yang lahir darinya ada Amira dan Alma, beserta suaminya Muhammad Sultan Aziz LC MH. Juga anak kedua saya, Zidna Nabilah, sarjana ekonomi, dan juga anak ketiga saya, Irhama Salisa Jalis. Semoga kelak kalian semua menjadi anak yang soleh dan solehah, serta pantang menyerah dalam meraih cita-cita. Terima kasih juga saya sampaikan kepada kakak kandung saya, Mas Untung Mahruz almarhum, beserta istri dan anak-anaknya, Mas Soem beserta istri dan anak-anaknya, Mbak Kunifah beserta suami dan anak-anaknya, Mbak Milfah yang mendampingi saya di waktu kecil di dalam film tadi. Kepada adik ipar saya, Nur Taufik beserta istri dan anak-anaknya, kepada adik Amin Nurdin beserta istri dan anak-anaknya, adik Nur Safaat almarhum beserta istri dan anaknya. Semoga senantiasa diberi kesehatan, keberkahan hidup, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada para keponakan saya, semoga jejak pendidikan yang Pak D dan Pak Lek lakukan ini bisa menjadi inspirasi bagi kalian semua. Terakhir, ke-12, terima kasih kepada Mas Agus Widodo dan tim 1 TV yang telah bekerja keras mendampingi proses pembuatan film dokumenter untuk pengukuhan ini, yang kelengkapannya masih menunggu waktunya. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan kita ikuti rangkaian prosesi pengukuhan dan